Oke, recording in progress. Kelihatan? Oke. Ini gimana ya caranya ya? Cos, view, galeri, speaker. Oh, eh, multi speaker, ini, view. Kalau imersif, oh bisa. Choose video filter, hide self view, video, blue, adjust background, image. Oke, rename. Hide non-video participant. So self-view. Oke, coba sebentar. Nanti berarti participant, copy invite link. Mari kita coba lagi. Ini still recording. Lagi ya. Ini gimana? Cos. Terus juga cos. Oke, galeri versi. Sort gallery by follow host video order change time. Hide non-video, hide self video. Jadi kalau udah langsung cepat. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Output volume, input volume, paling spasial ini. Audio, so, equalizing over, background noise suppression, auto, personal audio, virtualization, oke, semua sih ini video, bukan efek, kamera, televisi. Oke, semua. Oke, ini udah berapa menit? 4 menit. Kameranya kurang asoy banget ini.
Halo, Halo. halo, Sebentar. dengar Bang? Ya, ya, suara saya jelas? Jelas-jelas kok. Sebentar, saya tuh tadi lagi kalau kalau tadi tuh kalau yang direkam, jadi siapa yang Iya. ngomong dia yang akan muncul jadi ininya. Nah ini saya coba kalau Oh, speaker headset sound view. Nah, no, iya, oke. Thank you. ya, oke. Ini keren sih. Sinyal bagus, full. Cuman mungkin Ya, nanti kan, ya, mungkin nanti Carmila agak geser ke atau ke handphonenya, laptopnya agak digeser ke ini dikit. ke sini, Kebalik, kebalik, kebalik. ke sini. Ya, nah gini nggak apa-apa. Kelihatan motor boleh. Oke, Iya, terus mau. oke. Ya, ya, oke, oke kok. Oke. Tapi kalau tingginya laptop nggak bisa lebih tinggi lagi ya? Em, nggak bisa, nggak ada ini. Tunggu dulu Nggak ya, ada aku cari. ganjelannya ya? Sebentar. Oke, oke, oke. Just wanna make the laptop little bit Higher. higher. Because you are too short. I am. You could see me. Nah, Kayak gini, gimana? ah, Oh, nah, oke, bisa agak nunduk sedikit. Nah, oke nih, keren. ini? Sip. Posisinya Carmilla. Ya, oke. Ini oke, pas di center. Oke, Ya, keren. Suara saya jelas banget. jelas Bang, jelas. Oke, mantap. Ya apa? Nggak apa-apa. Nih kita waktu kita. Sorry, Camilla waktunya banyak nggak? Ada atau tinggal berapa menit lagi? Em, Sekarang udah ini sih bebas. We have a lot time, don't we? Yeah, yeah, yeah. Good time. Oke. Yeah. Ya Oke, masih bisa kok. Iya. oke, oke. Ya, tadi apa? Setelah ngobrol-ngobrol tadi dia dia ada ngomong sesuatu kah atau gimana? Enggak cuman ngomongin apa yang bahasa Indonesia aja gitu loh. Soalnya aku Oh, ngajarinnya tuh bahasa Indonesia yang ya ya gimana ya kayak nggak bagus-bagus ya. apa? Agak-agak ngumpat gitu. Dia minta minta diajarin itu. Iya, Ya, ya. Nggak, jadi saya make sure lagi Kamila. Ini jadi kita ngobrol aja sama sama seperti kemarin. Cuman nanti iya. kayak kayak kemarin Kamila bilang kalau bisa jangan ngomongin ini ya kan tadi aku juga Ya, arahnya cerita yang tentang itu tentang profesional Kamila tapi aku nggak singgung soal duit apa segala macam nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol tapi nanti kita Kamila ketika ngobrol oh iya bang tapi jangan ngomong ini ya jangan ngomong ini nggak apa-apa. Jadi biar apa ya vibes-nya kayak orang ngobrol satu dan ceritanya excited gitu loh. Maksudnya emang karena ya apa namanya dari kemarin tuh banyak udah makin banyak banget postingan-postingan gitu dari akun-akun media sosial gitu dan kita ngerasa wah ini orang Indonesia tuh emang kalau ada orang Indonesia lain yang di luar negeri mereka tuh pada umumnya bangga banget gitu. Jadi maksudnya iya, seneng gitu dan ceritanya positif. Tapi sebelum sebelum ada di pertanyaan itu setelah nggak tahu ya, mungkin berapa lama ini? Berapa? 2 minggu, 3 minggu terakhir, atau mungkin 2 minggu terakhir, ini kan jadinya kayak viral banget. iya Eh, benar. nah, itu sesuai apa ya? Apa memang pengennya begini atau wah ternyata jadi rame dan banyak yang itu gimana sih? Coba boleh 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 ceritain. Jadi kan itu aku buat video itu ya buat konten itu kan di Instagram aku terus Facebook aku. Terus aku cuman mau membagikan perjalanan aku gitu kan. Karena sebelumnya juga aku buat konten tapi nggak terlalu viral gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini konten yang aku buat sekarang tiba-tiba kayak viral banget gitu kan. Padahal aku juga di sini udah lumayan lama gitu loh. Aku juga buat konten seperti itu udah lama gitu. Tapi viralnya baru sekarang gitu. Jadi Iya, sesuai ekspektasi atau nggak sesuai? sesuai ekspektasi sih. Oh, emang emang pengen orang aware ya kalau mamanya Camilla tuh kerja keras dan akhirnya orang Indonesia tahu gitu. Emang itu yang dicari gitu atau gimana? Iya, ya. Karena kan gimana ya Bang, kayak untuk zaman sekarang kan kita kalau kita bisa pandai cari cari apa ya, cari
cari untung di sosial media pasti kan lebih Oke, oke. lebih gampang untuk diri kita sendiri juga, tapi kan Betul, maksudnya betul, dalam hal yang positif gitu. Jadi betul. dengan karir aku yang sekarang, um, ada baiknya aku promosikan di sosial media juga gitu. Oke, dan itu sudah sesuai promosikan dan akhirnya orang semuanya aware kayak gitu ya. Nah, Iya, eh, oke, kita 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 mulai ya. Jadi kan kita kemarin udah sempet ngobrol-ngobrol. Terus abis itu udah ada beberapa obrolan juga dan aku bikin tadi udah sempat baca mungkin ceritanya sedikit yang aku kirim Google Docs. iya, Ya, jadi kurang lebih nanti ceritanya seperti itu gitu. Jadi iya, itu jawaban dari Carmila adalah yang kan ada pertanyaan, terus habis itu jawaban Carmila adalah jawaban ketika kita ngobrol by phone kemarin. Jadi nanti mungkin nggak apa-apa seperti itu garis besarnya, tapi iya. bahasanya kalau kalau berubah-berubah ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi Oke, jadi yang pertama aku mau tanya nih soal eh, apa ya background story-nya masa remaja Carmilla sehingga bisa oke, jadi bisa jadi joki tong setan tuh sejak masih belasan tahun dan apa ya tolong ceritakan itu dengan excitement gitu karena ternyata ya ini kan tong setan ini bisa bikin aku jadi sampai Inggris oke. loh gitu gitu ya boleh Ya. jadi gimana Carmilla tolong ceritakan. Nah, jadi dulunya itu kan aku waktu tamat sekolah SMP, aku bilang ke orang tua aku kalau aku pengen masuk sekolah musik. Tapi mama bilang janganlah, soalnya kan nggak punya uang gitu. Jadi kita nggak punya uang. Terus mama masukkan aku ke sekolah negeri SMA tuh. Terus aku kayak soalnya kan aku pengen sekolah musik ya. Jadi kayak males banget untuk sekolah gitu. Terus ya udah setelah dari situ aku berhenti sekolah, aku cabut dari sekolah, terus kabur dari rumah juga karena kan ya gimana kayak aku nggak pengen gitu, nggak pengen sekolah di sekolah itu gitu. Nah, waktu aku kabur dari rumah itu kan aku harus mikir nih Bang, gimana caranya aku bisa bertahan hidup kan, gimana aku cara cara aku bisa makan gitu. Ya udah, aku ngamen, kebetulan kan aku bisa main gitar juga, main gitar. Terus aku ngamen, karena emang dari dulu itu aku pengennya jadi musisi sih sebenarnya. Ya udah, aku ngamen, ngamen. Terus waktu aku ngamen itu, aku ketemu sama pasar malam. Nah, aku ketemu sama pasar malam, terus aku masuk ke dalam, kayak ada keinginan aku buat kerja di pasar malam itu gitu. Soalnya kan kalau kita kerja di pasar malam, seenggaknya aku udah punya penghasilan tetap dan juga aku tahu di mana tempat untuk tidur gitu. Kalau aku ngamen kan biasanya tidur entah di mana-mana gitu kan di depan rumah orang gitu. Nah, ya udah waktu aku ketemu pasar malam itu, aku coba untuk uh, nanyain pekerjaan di sana. Tapi awalnya itu bosnya nggak ngasih. Tapi kebetulan di pasar malam itu kan ada teman satu kampung juga yang kerja di sana gitu. Nah, teman satu kampung itulah yang meyakinkan bos kalau aku bakalan aman kerja di pasar malam. Karena kan kerja di pasar malam ini kebanyakan semua laki-laki. Jadi mungkin itu yang ditakutin sama bos gitu. Nah, setelah dari situ bos ngeiyain. Nah, awalnya itu aku dibuat di bagian rumah hantu. Nah, bagian rumah hantu itu aku jadi hantunya gitu. Jadi kayak setiap di rumah hantu itu banyak pengunjung yang datang kayak mereka nendangin aku, ngelemparin pakai rokok gitu karena kaget gitu ya. Nah, ya gitu sih pengalaman aku rumah hantu. Terus 1 bulan aku di rumah hantu itu, biasanya kalau pas rumah hantunya sepi itu aku biasanya nonton tong setan. Nonton tong setan, terus kayak wah keren banget ini gitu loh kayak keren kok bisa mereka naik motor muter-muter gitu ya. Terus ya udah Oke. mulai dari situ aku penasaran gitu sama sama tong setan. Aku minta ke ke jokinya untuk ngajarin aku. Terus ya udah dari situ mereka ngajarin aku dan juga kan kayak aku lihat pada saat itu kan belum ada juga joki wanita gitu. Kebanyakan semua joki em, joki laki-laki kan, yang laki-laki yang main. Nah, jadi aku pengen membuat sesuatu yang berbeda gitu. Membuat sesuatu yang berbeda. Dan juga kan kayak masalah gaji juga antara rumah hantu sama joki tong setan itu beda gitu.
Oh, Kalau kita bedanya gimana kerja. gimana? Kalau boleh cerita, ha? Nah, pada saat itu pertama kali aku kerja di rumah hantu itu gaji aku itu seminggu kayak 50.000 atau 100.000 gitu seminggu. Tapi kalau jadi joki tong setan itu gajinya pada saat itu udah 500.000 gitu. Jadi kayak perbedaannya banyak banget gitu. Iya, Oke, jadi jadi aku juga kan kayak mikirin itu juga kan masalah gaji juga kan. Nah, kebetulan juga kan aku juga mikir kalau aku bisa jadi joki tong setan, penghasilan aku bisa lebih dari sebelumnya, ya mungkin lebih bagus gitu karena kan bisa juga ngirim ke orang tua gitu, bantu orang tua. jadi juga selain penasaran, selain pengen bisa, belum ada juga ada motif ekonomi ya, ada yang wah ini kalau aku meskipun nggak sorry sebelumnya udah pernah bisa nyetir motor belum sih? Maksudnya di mana belajar motor pertama kali? Kok langsung jangan orang mungkin orang ya udah jago gitu naik motor karena mungkin dari kecil udah sering naik motor. Nah ini waktu Ya, itu tiba-tiba jadi joki tong setan belajar motornya di mana gitu? jadi sebenarnya aku sebelum jadi joki tong setan juga aku udah bisa naik motor sih. Bahkan dulu waktu aku masih sekolah aja aku udah sering ikut balap-balapan liar di kampung aku gitu. Oh, oke. Kayak kayak temen-temen aku kebanyakan cowok dulunya, terus kita sering kayak balap-balapan liar ya kayak anak-anak geng-geng motor gitu yang sok-sok jago gitu loh. Oh, oke, Gitu. oke. Tapi emang balapan berarti udah belajar motor kopling dari umur berapa berarti? Kalau udah kopling aku kayaknya nggak ingat ya umur berapa ya Bang, tapi kayaknya SMP deh. Oh, SMP oke, oke. udah belajar kopling. Itu belajar kopling Oke. dulu juga diajarin sama abang aku. Oke, jadi karena udah punya basic bisa naik motor, bisa balapan gitu ya. Mungkin nggak Ya. tahu pernah balapan gitu. Jadi Ya. akhirnya ya jadi akhirnya wah ini deh ini apalagi gajinya gede gitu kan. Poinnya kan di situ kan. Iya, dan juga kan kayak kalau sebagai pembalap wanita di jalan raya mungkin udah biasa ya orang-orang ngelihatnya kayak Hmm, main road race, drag race kayak hmm, gitu kan. Tapi aku hmm. pengen sesuatu yang berbeda gitu. Tong setan, joki tong setan. Oke, tapi pernah nggak sih itu kan kalau di Sumatera ya di Sumatera Utara gitu tepatnya. Tapi Carmila pernah nggak ada yang ngasih tahu? Iya ya, seluruh Indonesia ini belum pernah ada loh. Kamu bener-bener yang pertama kalinya di Indonesia. Pernah nggak ada yang bilang kayak gitu? Em, Pernah sih Bang, aku dengar Hmm, kayak gitu juga. Banyak juga orang-orang yang bilang mereka belum pernah lihat joki wanita gitu. hmm, Maka dari itu aku kayak ngelihat tong setan juga aku belum pernah lihat joki wanita gitu. Bahkan teman-teman hmm. aku yang jadi joki aja mereka juga belum pernah lihat joki wanita gitu. Oh, oke, jadi bener-bener kamu pionirnya gitu. Dan Ya, karena kamu pionirnya itulah kamu sorry 2018 itu mungkin kamu baru 20 tahun. Kamu 20 tahun tapi hitungannya kamu udah lebih senior daripada orang-orang yang pada akhirnya, wih ngeliat Carmila keren banget, gue juga mau ikutan lah. Jadi kamu kayak ngajar-ngajarin gitu ya, atau gimana? Em, bukan ngajar-ngajarin sih, cuman kayak Jadi kapten seru waktu itu disebutnya ya. ya jadi kapten ya benar. Jadi itu awalnya itu sebenarnya dulu tahun 2016 kan aku pernah diundang di salah satu televisi Deddy Corbuzier. Oh ya, Acara berarti hitam hitam putih Trans 7. ya pernah diundang. Nah di situ itu aku diundang dari situ berkat dari salah satu fotografer dari Guardian, Bang Deddy Sinuhaji. Dia mau Sorry, boleh boleh ulang tadi yang ini nggak apa-apa disebutin aja karena kan juga sama-sama Trans 7. Jadi ya. tahun 2016 boleh coba diulang gimana? Nah, jadi tahun 2016 itu aku juga pernah diundang di salah satu acara televisi Indonesia hitam putih yang acaranya Deddy Corbuzier. Nah, di situ aku diundang gara-gara berita aku viral di media luar kayak di Guardian, di BBC kayak gitu, di CNN kayak gitu. Nah, beritaku viral itu terus aku diundang di hitam putih tuh. Nah, setelah aku diundang dari hitam putih, dari situ mulai banyak joki-joki wanita yang pengen belajar
main tong setan jadinya Oh, semenjak dari situ gitu. oke 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 oke. Jadi setelah pertama kali masuk TV tahun 2016 berarti ya? Pertama kali masuk TV ya 2016, tapi sebelumnya itu yang masuk berita-berita kayak koran gitu udah dari Hmm, 2015 sih. 15. Jadi sebenarnya kamu pertama kali itu nyoba tahun 2015, akhir apa 2014? Enggak, 2014 pertama kali aku nyoba tong setan itu 2014. Oh, oke. 2014 itu kamu berarti kan kamu lahir 98. Berarti Iya, 16 tahun ya? 16 tahun ya, 16 bentar 16 tahun. 15 ke 16 gitu. Oh, oke, 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 oke. Wow. Iya. Dari umur dari umur 18 tahun kamu udah ada di TV, inspiring orang, terus habis itu sekarang di Inggris. Itu kan Iya. sebuah 10 tahun kemudian kamu di Inggris gitu. Sebelum aku nanya tentang sekarang. Dulu 2016 kamu masuk TV. Kepikiran Iya. nggak bahwa gara-gara Tong Setan gue diundang di TV nih? Itu kepikiran nggak gitu? Iya, aku kepikirannya gitu. Jadi kayak ada perasaan bangga tersendiri juga sih Bang jadinya sama diriku sendiri gitu. Hmm. Karena siapa sangka gitu gara-gara tong setan ini aku bisa sampai diundang televisi terus kayak ketemu sama artis-artis gitu yang dulunya aku cuman bisa lihat mereka di TV gitu. Jadi kayak bahkan aku pertama kali naik pesawat juga ya gara-gara itu gitu loh. Oh, oke 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 Iya, oke, keren 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 keren. Nah, sekarang ini kan kamu lagi di Inggris, pergi jauh ke Eropa, ini dan pergi jauh ke Eropa dan bikin paspor. Ini pertama kali kamu, sorry dari 2024 ya. Apakah itu adalah pertama kali kamu keluar negeri atau sebelumnya pernah ada experience keluar negeri? enggak, jadi aku pertama kali keluar negeri itu di tahun 2018 ke Thailand. Nah, Hmm? itu diundang jadi salah satu iklan di um, brand ternama Nike. Hmm. Enggak tahu ya bisa disebutin. Oke Nah, oke jadi oke. itu di 2018 aku pertama kali ke luar negeri dan main tong setan di luar negeri. Oke. Nah, mereka tahu juga dari apa? Dari sosial media atau atau gimana? Atau pernah lihat berita atau gimana? Mereka bisa, oke saya karena setelah saya cek ya di videonya kamu tuh barengan sama atlet-atlet ternama di dunia gitu loh. Jadi ada waktu itu kalau nggak salah ada siapa Serena Williams atau Venus Williams, saya agak-agak lupa gitu. Jadi ada atlet tenis, ada berbagai macam activity, ada sport activity dan kamu adalah salah satu di antara mereka. Jadi level kamu tuh udah setara itu loh gitu loh. Maksudnya di tahun 2000. Itu dari mana mereka bisa nemuin kamu? Nah, jadi mereka bisa nemuin aku itu mereka cari di Google tentang joki tong setan wanita gitu. Nah, yang muncul nama aku gitu. Nah, setelah di situ mereka langsung menghubungi aku dari Facebook. Terus mereka nanya Hmm. untuk kerjasama gitu. Oke oke. Jadi waktu itu lebih ke apa ya? Lebih ke kebutuhan show. Sorry, kebutuhan bikin iklan gitu ya. Jadi mungkin performnya perform tong setan beneran, tapi nggak seperti kayak lagi di Indonesia gitu. Nah, Seperti nggak seperti pertunjukan gitu. oke, nah kalau umpamanya di sempat diundang nggak ke luar negeri untuk ngelakuin pertunjukan? Katanya 2016 juga sempat waktu aku nggak tahu, mungkin habis Iya, setelah masuk TV juga sempat pernah diundang ke luar negeri. Gimana waktu itu ceritanya? iya, jadi dulu juga aku pernah diundang sama dari Amerika. Nah, Tahun berapa mereka itu? gimana? Tahun berapa? Tahun 2016. Nah, Oke. 2016 aku juga udah diundang sama mereka karena kan dari dulu juga aku udah sering komunikasian gitu kan sama joki-joki dari luar negeri gitu. Nah, yang dari sana, dari Amerika sana, mereka ngundang aku untuk main di sana. Cuman kan gara-gara aku masih muda banget, terus kayak wawasanku juga belum terlalu, pengetahuanku juga belum terlalu luas. Jadi kayak aku takut gitu, nggak jadi Oh, gitu. oke oke. Tapi sempat ada setelah nggak jadi gitu ya, setelah nggak jadi sempat ada nyesel. Aduh, sebenarnya sih aku pengen banget ke luar negeri ke Amerika gitu. Sempat ada kayak gitu-gitu nggak sih waktu apalagi setelah 2018 akhirnya ke Thailand gitu. Duh, coba ya kemarin aku mau gitu ke Amerika. Itu sempat ada kayak gitu atau emang ya udahlah nanti mudah-mudahan nextnya aku dapat tawaran lagi atau gimana? Sempat ada nggak kayak gitu nggak?
Enggak ada nyesal sih, cuman kayak Hmm. ya cuman yang nggak ada perasaan apa-apa gitu. Cuman pada saat itu aku cuman belum mau aja gitu, belum mau Hmm. melangkah sejauh itu gitu. Mungkin Oh, mungkin rezekiku juga belum belum di situ gitu loh. Aku mikirnya cuman gitu aja. oke, keren, keren, keren. Nah, terus gini, ini kita langsung soal show di Inggris ya. Show di Ya, Inggris tuh eh, pertama kita mungkin agak flashback gitu, mengingat mengingat lagi tahun 2024 ketika waktu itu Carmilla pertama kali datang gitu. Pas pertama ya. datang, waktu itu apa sih yang Carmilla rasain gitu ketika show pertama gitu. Show pertama tuh waktu itu gimana? Masih inget nggak ya waktu itu? Atau mungkin 5 show pertama, terlepas dari waktu itu ada masalah keluarga gitu ya. Waktu itu ketika wah akhirnya kerja di luar negeri nih gitu. Apalagi tadi aku juga sempat tanya kan ke Ken dan Ken bilang dari pertama kali ngobrol saya tahu orang ini orang baik. Bakalan profesional banget, makanya saya percaya. Nah, waktu itu ketika dapat kepercayaan itu, apa yang ada di pikiran Carmilla awal-awal lah waktu itu? Awal-awal show di sini ya. Ya, Gimana ya perasaan aku itu ya cuman bangga gitu. Kayak bangga, gugup, terus ya bangga gugup aja gitu Bang. Gimana oh, sih oke. kayak kadang kan kita em, takut untuk mengecewakan mereka karena kan mereka udah eh, banyak perjuangan untuk buat aku sampai di sini gitu kayak dari masalah uang dan segala macam gitu kan mereka udah mengeluarkan banyak untuk aku jadi aku cuman mikir kayak takut nggak bisa membuat mereka puas dengan apa yang aku tunjukkan gitu. Oke. Dan akhirnya, Bang, oke, maaf kenapa? nggak bentar ada telepon dari Oke, oke, aman, 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 aman. nggak, dari sini, Kak. Soalnya kita lagi di depan tong setan kan interviewnya jadi kayak banyak orang yang lagi ini gitu Oh, jadi aman, 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 aman. udah nggak Pak, apa-apa yang bisa kita lanjut. oke, oke, oke. Jadi awalnya, eh, awalnya sempat apa namanya gugup, takut nggak bisa takut mengecewakan gitu ya, nggak bisa Iya. memenuhi ekspektasi. Tapi yang bikin jadi lega ketika waktu itu Ken bilang apa? Wah, alhamdulillah, untungnya dia puas atau ada kata-kata apa gitu waktu itu. Enggak, sebenarnya yang bikin aku lega itu di sini karena mereka selalu ngedukung aku, Bang. Hmm. Jadi kayak bukan cuman Ken ya, kayak dari anaknya, menantunya, bahkan istrinya, pokoknya dari semua keluarga mereka itu benar-benar mendukung aku. Karena jujur aja, pertama kali aku sampai ke sini itu bahasa Inggrisku sama sekali enggak bisa gitu. Ya maksudnya Oh, aku bisa bahasa Inggris tapi benar-benar kayak untuk komunikasi banyak itu nggak bisa gitu. Jadi awal pertama kali aku sampai di sini, kita komunikasi sama kita komunikasi itu pakai Google Translate, Bang. Kita oke. komunikasi pakai jujur aja dalam 1 bulan kita komunikasi Google Translate kayak bagian bongkar tong setan, masang tong setan, semuanya Hmm. yang di sini yang semua hal baru untuk aku pelajarin di sini dan juga aku harus belajar komunikasi sama mereka juga gitu. Oh, Jadi dengan seperti itu mereka selalu ngedukung aku, ngesupport aku kayak nggak apa-apa kita bisa katanya gitu. Kayak kan aku sering juga ngomong ke mereka, maaf ya bahasa Inggrisku nggak bagus, aku bilang gitu. Mungkin ini em, bakalan bakalan susah buat kalian, aku bilang gitu loh ke mereka gitu. Tapi mereka selalu kayak ngedukung, nggak apa-apa, enggak bahasa Inggrismu bagus kok. Kau bisa belajar di sini, bisa belajar, bisa. Jadi kayak mereka itu selalu, motivasi. iya. Jadi mereka sama sekali nggak pernah ngebuat aku ngerasa down gitu selama di sini. Nah, itu yang bikin aku kayak benar-benar harus bisa ngasih ngasih apa yang bisa aku lakukan untuk mereka, ngasih yang terbaik dari versi aku gitu. Oh, oke, jadi apa ya? Semangat, motivasi dari mereka itu yang bikin kamu nggak nervous lagi, nggak gugup lagi gitu. Apalagi kamu juga Iya, diajarin banyak hal gitu ya. iya. Nah, Dan juga oke. kan kayak pertama kali aku kemari juga kan aku nggak sendirian.
Jadi aku Hmm. ditemenin sama Bang Joseph, sama Jafir, sama Ibu Desa. Nah, mereka itu yang tim dari Nusa Film. Nah, tim dari Hmm. Nusa Film ini kan sebelum aku berangkat ke Inggris, aku lagi buat film dokumenter tentang kisah aku. Nah, dari Nusa Film inilah yang membantu semua perjalanan aku sampai ke sini kayak ngurus visa segala macam, bahkan mereka yang komunikasi dengan Ken untuk pengurusan visa aku gitu. Nah, ketika aku sampai di sini pertama kali, karena kan mereka orang luar juga nih, Nusa Film ini kan mereka dari Australia, tapi mereka base-nya di Bali sebenarnya gitu. Nah, mereka lah yang pertama kali kayak em, ngobrol ke Ken di sini tentang gimana aku di Indonesia gitu. Karena kan memang bener bahasa Inggrisku bener-bener nggak, bener-bener nol banget gitu loh. Nah, jadi berkat dari Nusa Film ini juga yang ngebantu aku bisa sampai di sini gitu. Oke, sorry, sedikit ke Nusa Film. Sekarang jadi progres filmnya udah berapa persen kira-kira? Sekarang proses printnya udah 80%. Sekarang lagi masih masa pengeditan. Aku tahu ini memang lama banget, tapi kita udah dari 3 tahun yang lalu ngebuat film Hmm. ini, Bang. Jadi Hmm. mereka juga udah banyak ngabisin waktu dan uang juga karena mereka ikut terbang kemari juga dengan biaya mereka sendiri gitu. Mereka juga bikin film dokumenter aku itu di sini juga gitu. Jadi sekarang lagi masa proses pengeditan. Ya, Kira-kira ditunggu aja. kira-kira mungkin tayang tayang kapan? 2026 ini atau masih mungkin tahun depan atau akhir tahun atau gimana? Udah ada bocoran informasi belum? Bocoran informasinya kita belum ada, tapi sekarang soalnya kita lagi ngusahain untuk pengeditan dan segala macam karena kita ngambil filmnya juga udah dari 3 tahun lalu, dari bapak aku masih ada gitu sampai sekarang Hmm. bapak udah nggak ada juga, jadi banyak banget yang masih mau dimasukin ke dalam film itu gitu. Sorry, nanti masih ada mau syuting lagi di Inggris atau di Indonesia untuk film? Kalau untuk film The Wall-nya itu udah kayaknya untuk sekarang udah nggak syuting lagi. Jadi sekarang kita udah selesai, tinggal nunggu proses pengeditan aja. Oh, oke, oke, thank you, thank you. Oke, kita sebentar, saya cek dulu ininya. Oke, kita masih bisa ada 5 menit, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita jeda ya. Iya. Ah, jadi gini, ini kita balik lagi. Ketika kamu sampai di Inggris, ini kita pengen tahu hmm, apa namanya, apa sih bedanya nonton Tong Setan di Indonesia sama di Inggris gitu. Maksudnya kalau di Inggris tuh penontonnya kayak gimana sih dibandingin sama di Indonesia gitu? Kalau di Inggris itu penonton mereka itu ngapresiasi banget, Bang. Jadi kayak aku lihat dari em, ekspresi mereka ya ketika kita melakukan pertunjukan itu beda banget dengan di Indonesia. Aku ngomong gini bukan berarti aku ingin merendahkan atau gimana, bukan, tapi mereka benar-benar mengapresiasi banget. Karena setiap di Indonesia aja kadang kita udah berusaha untuk menghibur mereka, tapi mereka kadang ngomong kayak, udah gitu aja. Kenapa, kenapa nggak jatuh? Mana setannya? Namanya tong setan. Mana setannya? Jadi kan kayak kadang mereka itu ngomong kayak gitu kan, kadang kayak ya ngapain gitu loh. Iya, iya, Maksudnya ngerti, ngerti. gitu loh. Padahal kita udah berusaha untuk menghibur gitu kan. Nah, kalau di Inggris itu bedanya mereka sangat mengapresiasi banget gitu dengan pertunjukan yang kita punya. Bahkan kalau kita udah selesai main aja, mereka banyak yang datang ke depan ini nih kayak ngajak ngobrol kayak, wah kamu kok bisa seperti itu? Kamu nggak takut? Wah gimana, gimana? Jadi mereka selalu bener-bener terhibur banget dengan apa yang kita punya gitu. Oke, jadi begitu udah selesai pun mereka saking excitementnya, saking saking tertariknya berusaha untuk ngobrol gitu ya, gitu. Iya, bener. Dan Oke. juga kan kayak masalah saweran nih ya, masalah saweran di Indonesia juga. Kadang kan banyak tuh pengunjung yang ngasih saweran 2.000 gitu kan Hmm. ke jokinya, tapi dimain-mainin gitu loh. Jadi kayak nggak bisa menghargai banget pekerjaan orang gitu loh. Oh, Itu oh, ya. bedanya gitu juga. Kalau 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 di sana sawerannya gimana sih modelnya? Nah, kalau di sini sebenarnya saweran ada, cuman waktu
mereka nggak ngasih langsung ke jokinya gitu. Jadi Hmm, saweran di sini tuh setelah kita main, nah hmm. nanti setelah main di antara kita ngomong nih pakai mic kan, kita ngomong pakai mic ngucapin terima kasih ke pengunjung dan segala macam. Nah kita ngomong ke pengunjung kalau mereka mau ngasih sesuatu atau apa bisa tinggal dijatuhkan gitu, dijatuhkan ke dalam Sorry, tongnya. ya, sorry Carmila. Tadi barusan pas lagi kamu ngomong ada notifikasi pop up. Sorry, boleh ulang? Ketika selesai main gimana? Sorry, ketika selesai Jadi main. ketika selesai main itu kita nggak langsung keluar. Jadi kita di dalam tong itu, terus salah satu dari kita bakalan ngambil mic, karena kan Hmm, di dalam ada speaker juga tuh. Nah, hmm. kita ngambil mic, terus kita ngomong tuh ke pengunjung, ngucapin kayak terima kasih udah nonton, dan juga kalau mereka senang atau mereka ingin memberi sesuatu kayak saweran gitu, mereka bisa jatuhin langsung ke dalam tongnya gitu. Jadi mereka tinggal ngelempar aja uangnya gitu. Tapi ya kita tetap di dalam gitu. Jadi kita kayak ngelihatin mereka ngejatuhin apa uang gitu. Oke. Kalau jumlah sawerannya gimana kira-kira? Eh, perbandingannya di Indonesia sama di sana. Wah, perbandingannya ya beda banget tuh Bang kalau perbandingannya ya, karena kan mereka di sini pakai uang pound sterling ya di sini ya. Jadi kita kayak ya kita bisa bandingin aja lah kalau ke satu pound sterling aja ibaratkan sekarang udah 24.000 kan. Nah, jadi kan mereka kayak ngejatuhin gitu ya, perbandingannya beda banget, besar besar banget di sini. Berapa sih pecahan-pecahan biasanya berapa yang dikasih? 10 atau mungkin 5, 10 atau 20 atau Satu, satu, dua, lima, 10, 20. Paling besar 20 ya? Paling besar sebenarnya mereka di sini 50. Cuman mereka jarang pakai 50. Oh, 50 itu apa? Mungkin untuk masuk kalau mamanya masuk nonton show-nya berapa? Kalau nonton show-nya di sini 5 pound. Oh, cuma 5 pound ya. Hitungannya Ya, nggak mahal ya. Tapi nonton show-nya 5 pound, ngasih sawerannya bisa sampai 10 atau 20 pound gitu. iya, iya Oh, mereka ngasih kayak gitu. wah keren 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 keren. Oke, kan Carmila, ini remaining time-nya udah mau habis. Ini kita stop dulu. Nanti habis ini aku call lagi kalau mamanya udah selesai convert ya. Oke, Oke oke. Kita stop dulu ya. oke Bang. Oke, thank you thank you. Sama.